Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar di antara energi terbarukan lainnya. Disebut terbarukan karena ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Sebenarnya, Indonesia merupakan negara yang berpotensi dalam mengembangkan energi air, di mana Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi air sebesar 70.000 MW. Akan tetapi, ironinya, potensi ini baru dimanfaatkan sebesar 6%, atau jika dihitung sebesar 3,529 MW. Jika Indonesia ingin mengembangkan potensi dalam bidang motor energi, hal itu akan membawa banyak sekali manfaat bagi Indonesia. Jika meninjau dari kapasitas daya keluarannya, tenaga air relatif lebih besar dibandingkan energi terbarukan lainnya. Kemudian, juga dapat menjadi tampungan air untuk menjaga banjir, sekaligus menjadi objek wisata. Seperti pada renewable energi lainnya, water energi tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Dan sebenarnya pun, Indonesia sudah menguasai teknologi yang berkaitan dengan water energi, sehingga Indonesia sudah memiliki cukup resource yang mendukung implementasi dan pengembangan dari water energi. Berikut merupakan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air secara umum. Air akan mengalir dan memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik. Kemudian, energi hasil perputaran turbin atau kincir itu akan dirubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah listriknya dihasilkan di generator, listrik itu diantarkan melalui transmission line menuju resipien. Kemudian, resipien dapat menggunakan listrik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat perbedaan antara PLTA dan PLTMH. PLTA sendiri adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTA memiliki kapasitas listrik yang besar, yang dimana PLTA sendiri umumnya dioperasikan dalam skala besar. PLTA biasanya dioperasikan di daerah-daerah yang menghasilkan energi yang besar, misalnya di daerah air terjun. Sedangkan lawannya pembangkit listrik tenaga mikrohidro memiliki kapasitas listrik yang kecil, sesuai namanya juga, dan umumnya diletakkan di aliran air yang kecil, misalnya di sungai. Dalam pembangkitan listrik tenaga air, energi yang paling banyak digunakan adalah energi potensial, yang dimana dituliskan dalam rumus di samping. Nah, di sini kita juga mendefinisikan Q sebagai debit air, yang dimana debit itu merupakan perubahan massa per perubahan waktu. Nah, kemudian dari rumusan Q di atas bisa didapatkan daya yang dibangkitkan P oleh suatu pembangkit adalah P sama dengan G kalikan Q kalikan H. Dan jika kita ingin mengaitkannya dengan efisiensi, maka P tadi dikalikan dengan efisiensinya. Pemanfaatan energi air yang pertama adalah menggunakan kincir. Nah, penggunaan kincir ini umumnya digunakan untuk pemanfaatan energi air yang digunakan pada skala kecil. Umumnya, kincir digunakan untuk peralatan-peralatan penghasil energi air yang tradisional. Di sini, ada 3 jenis kincir air berdasarkan sistem aliran airnya. Yang pertama adalah overshoot, yang kedua adalah breastshoot, yang ketiga adalah undershoot. Di sini ada contoh konversi energi air menggunakan kincir pada video berikut ini. Memanfaatkan aliran sungai Molobayan dan sungai Ongkak, warga di Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Desa Mengkang tidak pernah terjangkau oleh aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Keinginan besar warga untuk mendapatkan sumber listrik akhirnya dapat diwujudkan. Kepala desa setempat mengajak warga untuk bergotong royong membangun pembangkit listrik dari tenaga air. Nah, sana dianggap kalian itu anak-anak, tidak belajar malam, dapat ya ini mau rapat kamari pakai lampu botol. Jadi sangat di rencana ambil inisiatif bagaimana supaya ada lampu. Jadi bikin kincir dari dat.
Meski tergolong sederhana, namun 54 warga desa Mengkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000 kW. Setiap bulannya, warga cukup membayar iuran sebesar Rp15.000 untuk perawatan mesin. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Untuk pemanfaatan energi air yang kedua, dapat menggunakan turbin. Nah, turbin ini umumnya digunakan pada skala yang lebih besar. Nah, biasanya turbin ini digunakan pada PLTA. PLTA ini menggunakan turbin karena turbin ini menghasilkan energi listrik yang lebih besar pada umumnya. Jenis-jenis turbin yang biasanya digunakan di PLTA ada 4 jenis. Yang pertama adalah turbin Kalpan, yang kedua adalah turbin Felton, yang ketiga adalah turbin Francis, yang keempat adalah turbin Bangki. Baterai energi ini merupakan salah satu bagian dari SDGs 2030 pada poin 7. Nah, poin 7 ini membahas bagaimana menjamin energi bersih, no pollution seperti pada energi water, dan terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Untuk memenuhi poin ke-7 ini, perlu dikembangkan metode yang dapat menekan biaya penggunaan baterai energi sehingga dapat lebih terjangkau oleh masyarakat, serta menghasilkan energi yang besar, sehingga masyarakat tidak enggan dalam menggunakan renewable energy, khususnya pada baterai energi.